ke suatu tempat atau beberapa tempat dengan tujuan mencari pengalaman spiritual atau meditasi. Contohnya seperti perjalanan ke Varanasi atau ke India. Kemudian yang ketiga, wisata warisan keagamaan, yaitu kunjungan ke situs sejarah agama seperti Kuil Borobudur, Masjid Al-Hambara, dan Hagia Sophia. Kemudian yang terakhir, festival keagamaan, yakni menghadiri perayaan besar seperti Hari Raya Asyura di Iran, kemudian Paskah di Yerusalem, dan Diwali di India. Sekian untuk presentasinya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Tut Sarka bisa dibantu nih Kak Pak Tut untuk dilanjutkan slide-nya. Pak Tutnya mungkin masalah masih ada kendala join, katanya Kak Herin bisa coba. Mungkin Ratna bisa dilanjutkan ke Ratna slide yang ini. Baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua, teori dalam pariwisata religi. Teori motivasi wisata religi menurut Cohen tahun 1979. Teori ini membagikan wisatawan ke dalam 4 kategori utama berdasarkan motivasi perjalanannya. Nah, yang pertama ada the organized pilgrim atau peziarah terorganisir, yaitu individu yang berpergian dalam kelompok dengan agenda keagamaan yang ketat seperti rombongan haji. Kemudian yang kedua ada the individual pilgrim, yaitu peziarah mandiri, di mana mereka melakukan perjalanan spiritual sendiri, misalnya seseorang yang mengunjungi biara atau untuk berdoa. Kemudian yang ketiga ada the scholar tourist, di mana wisatawan sekuler yang artinya tertarik mengunjungi tempat-tempat keagamaan tetapi lebih ke sejarah dan budaya daripada alasan religius. Kemudian yang terakhir ada the experiential tourist atau wisatawan pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Belum, Kak, tolong dibalikin lagi. Maaf. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tetapi tidak terikat pada keyakinan tertentu seperti wisatawan yang mengikuti meditasi di kuil Buddha. Nah, oleh karena itu destinasi wisata harus menyediakan pengalaman sesuai dengan beragam motivasi wisatawan dan juga pemerintah serta penyedia jasa wisata harus memahami kebutuhan wisatawan berdasarkan kategori ini. Next, Kak. Kemudian teori model perilaku peziarah menurut Turner dan tahun 1978 dan membagi perjalanan ziarah menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama tahapan keberangkatan, di mana peziarah meninggalkan kehidupan sehari-harinya untuk memulai perjalanan spiritual. Kemudian yang kedua ada saat perjalanan, peziarah berada dalam kondisi transisi, seringkali menghadapi tantangan atau ujian. Kemudian yang ketiga, tahap kedatangan, peziarah kembali ke masyarakat dengan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Nah, salah satu contoh perjalanan menurut teori ini adalah Haji ke Makkah, di mana jamaah meninggalkan kehidupan normal, memasuki kondisi spiritual dan ritual di tanah suci, kemudian kembali ke rumah sebagai haji dengan status sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ziarah ke makam Imam Reza di Iran. Peziarah mengikuti perjalanan spiritual untuk mendapatkan berkah dan doa. Kemudian next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nggih. Niki yang saja nggih karena Pak Dewa masih luring. Teori daya tarik wisata religi menurut Smith 1992. Menurut Smith, daya tarik wisata religi dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu ada objek suci atau sacred object, situ satu benda yang memiliki nilai religius tinggi seperti Ka'bah di Mekah atau Gua Hira. Yang kedua, ritual dan tradisi. Ritual dan tradisi aktivitas seperti doa bersama, prosesi keagamaan, dan perayaan festival. Selanjutnya ada pengalaman spiritual atau spiritual experience, yaitu transformasi batin yang didalami wisatawan dalam mengunjungi tempat suci.
Setelah itu ada teori pariwisata berkelanjutan, Butler 1980, teori tourism area life cycle. Butler menjelaskan bahwa destinasi wisata religi mengalami siklus pertumbuhan yang terdiri dari 6 tahap, yaitu eksplorasi, yaitu destinasi baru dimulai dikenal oleh wisatawan spiritual, keterlibatan, destinasi mulai dikembangkan oleh fasilitas wisata religi, pengembangan yaitu infrastruktur akomodasi dan layanan wisata semakin berkembang, konsolidasi, destinasi menjadi populer dengan pertumbuhan wisatawan. Setelah itu, jumlah wisatawan karena berbagai faktor, misalnya memadai atau keamanan, setelah itu pembangunan atau pembaharuan, yaitu destinasi bisa mengalami kemungkinan revitalisasi baru sendiri. Penerapan ini berlaku pada masa makam Imam Reza. Itu juga ada student driver kan, jadi kita tinggal gini Tapi doang. masih perlu revitalisasi untuk menarik wisatawan. Yang berhentinya di situ. Adi, bisa dibantu Adi untuk slide ini. Baik, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Tentu di sini saya akan melanjutkan terkait presentasi yang dimana akan membahas terkait dengan pariwisata religi dikatakan penting dalam ekonomi global. Mengapa penting? Tentunya yang pertama, yang dimana menjadi sumber pendapatan nasional utama bagi banyak negara melalui pajak, retribusi, dan devisa dari wisatawan asing. Yang kedua, industri pariwisata menciptakan pembukaan lapangan kerja dalam sektor transportasi, perhotelan, restoran, dan juga jasa lainnya. Yang ketiga, yang dimana mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bandara, akses jalan, pusat perbelanjaan, dan prasarana pendukung lainnya yang dapat meningkatkan konektivitas dan kenyamanan wisatawan. Yang keempat, diversifikasi ekonomi, yaitu negara yang bergantung pada industri tertentu seperti minyak dan manufaktur dapat memanfaatkan pariwisata sebagai strategi diversifikasi ekonomi. Dan yang kelima, pariwisata tentunya dapat memperkuat diplomasi dan citra negara, di mana citra positif suatu daerah atau negara dari aktivasi wisata dapat meningkat soft power serta memperkuat hubungan internasional. Nah, menurut World Travel and Tourism Council with TTC 2022, yang dimana industri pariwisata menyumbang sampai 10,3% dari PDB global dan menciptakan lebih dari 330 juta lapangan kerja di seluruh dunia. Next, Kakak. Nah, adapun potensi besar dari pariwisata religi, yang dimana ada pasar yang stabil dan berulang. Tentunya wisata religi memiliki tingkat loyalitas tinggi karena banyak peziarah yang melakukan perjalanan berulang kali ke tempat suci mereka. Yang selanjutnya ada daya tarik lintas generasi, yang dimana wisata religi menarik semua kelompok usia dari anak-anak tentunya hingga sampai lansia. Dan yang selanjutnya menggerakkan ekonomi lokal, yang dimana pariwisata religi tentunya meningkatkan penjualan souvenir, transportasi kuliner, dan akomodasi di sekitar lokasi suci. Next, Kakak. Baik, adapun potensi besar pariwisata religi, yang dimana meningkatkan kesadaran budaya dan keagamaan. Tentunya pariwisata religi ini sangat membantu orang memahami budaya dan tradisi agama lain, tentunya nanti dapat meningkatkan toleransi serta perdamaian antar bangsa. Dan yang selanjutnya ada potensi pertumbuhan di era digital. Tentunya teknologi digital memungkinkan promosi wisata religi lebih luas melalui media sosial, tur virtual, serta paket perjalanan yang tentunya lebih terjangkau. Oke, next. Baik, mungkin sekian yang dapat yang presentasikan, tentunya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Sukses semua. Ya, selanjutnya Pak Tut Sarka sudah bergabung. Pak Tut bisa dibantu ya. Selamat sore Pak Dokter dan Kak Herin. Jadi
izin Tiang lanjutkan untuk presentasi di pariwisata religi di Iran. Iran sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim Syiah memiliki banyak situs religius yang menjadi tujuan ziarah bagi jutaan umat Muslim setiap tahunnya. Situs-situs seperti makam Imam Reza di Mashhad dan makam Fatimah di Qom tidak hanya memiliki nilai religius yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya dan sejarah Iran. Next, Kak. Halo, Kak. Nggih, Pak Tot baru Ya. tadi Pak Tot nge-lag gitu. Oh, ngelag nih, Kak, ngelag. Tiang Iya. ulang ya. Oke, jadi Tiang sekarang bisa didengar. Sudah. Oke, Tiang ulang. Jadi Tiang lanjutkan di presentasi pariwisata religi di Iran. Iran sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim Syiah memiliki banyak situs religius yang menjadi tujuan ziarah bagi jutaan umat Muslim setiap tahunnya. Situs-situs seperti makam Imam Reza di Mashhad dan makam Fatimah di Qom tidak hanya memiliki nilai religius yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya dan sejarah Iran. Next, Kak. Kemudian pariwisata religi di Indonesia. Tadi pariwisata religi di Iran. Nah, kemudian seperti kita ketahui, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga memiliki banyak destinasi religius yang menarik. Misalkan Masjid Istiqlal, kemudian Candi Borobudur di Jawa Tengah, Magelang, berbagai tempat ziarah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Nah, pariwisata religius di Indonesia tidak hanya terbatas pada umat Muslim, tetapi juga mencakup berbagai agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Kemudian Pak Tot, keunggulan pariwisata religi dan budaya di Iran. Iran adalah salah satu negara dengan warisan budaya dan religius paling kaya di dunia, terutama dalam tradisi Islam Syiah. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kendala politik, ekonomi dan sosial. Nah, situs religi utama di Iran meliputi makam Imam Reza di Mashhad, salah satu destinasi ziarah terbesar bagi Muslim Syiah. Kemudian makam Fatimah di Qom, kota suci yang menjadi pusat keagamaan dan pendidikan Islam Syiah. Kemudian Masjid Shah Cheragh di Shiraz memiliki arsitektur yang memukau dan penuh nilai spiritual. nggih, suksema Pak Tot, mungkin habis ini bisa dilanjutin oleh Beli Made Mahardika nggih, karena katanya udah bisa join beliau. Nggih, siap. Nggih. Kak Irin lanjutkan. Nggih. Nggih, terima kasih. Saya lanjutkan untuk bagian keunggulan pariwisata religi dan budaya di Iran. Untuk warisan sejarah dan budaya yang kaya dimiliki oleh Iran, Iran memiliki beberapa situs bersejarah dari era Kekaisaran Persia, yaitu yang pertama Persepolis, yaitu ibu kota Kekaisaran Ahmemenid 550 sebelum Masehi. Kemudian ada Istana Golestan di Teheran. Iran juga memiliki kekayaan tradisi seni, sastra, dan musik. Selanjutnya, festival dan tradisi keagamaan seperti perayaan Nowruz, yaitu Tahun Baru untuk Persia, serta Hari Asyura. Selanjutnya, tantangan pariwisata religi dan budaya di Iran dan di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan pariwisata religius di kedua negara ini
menghadapi berbagai macam tantangan. Di Iran, tantangan utama berasal dari citra negatif yang diproyeksikan oleh media-media, terutama media internasional, terutama dari Barat, yang seringkali mengaitkan Iran dengan isu keamanan dan politik. Selain itu, birokrasi yang rumit dan ketergantungan ekonomi pada industri minyak juga menjadi penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata. Sementara itu di Indonesia, meskipun memiliki citra yang lebih positif, tantangannya yaitu terletak pada pengelolaan infrastruktur, promosi yang efektif, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya serta lingkungan. Selanjutnya, di dalam konteks hukum dan kebijakan, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dan mengatur dan mengembangkan pariwisata religius. Iran dengan sistem politik dan ekonomi yang khas cenderung lebih fokus pada pengembangan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sementara Indonesia memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan beragam, mencakup berbagai jenis pariwisata termasuk budaya, alam, dan religi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komparatif antara kebijakan dan praktik pariwisata religius di Iran dan di Indonesia. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua negara ini, kita dapat mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata religius di kedua negara. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dapat diatasi melalui kerjasama dan pertukaran pengetahuan. Ya, sukses 5D. Selanjutnya, Gus Lingga bisa dibantu nggih. Baik, terima kasih Kak Herin. Nanti kalau sudah hampir selesai bagian saya dikasih tahu ya. Nggih, Izin Gus. Pak dosen dan teman-teman melanjutkan materi. Jadi adanya materi ini dari jurnalnya adalah tentunya kami dalam menganalisis ingin selalu melihat perbandingan antara negara kita sendiri dengan negara orang lain. Tentu ketika kita menganalisis lebih dalam bahwa Iran dia akan menganut sistem republik Islam atau dia teokrasi dengan kekuasaan spiritualnya. Tentu sangat berbeda dengan kita yang ada di Indonesia yang kita menganut sistem presidensial dan demokrasi yang kekuasaannya ada di kekuasaan rakyat dan kekuasaan tersebut dibagi sebagai wakil-wakil yang disebut dengan trias politikanya. Jadi hampir berbeda, akan tetapi Iran memiliki kekuatan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi saya melanjutkan di perbandingan hukum dan kebijakan pariwisata religius di Indonesia dan Iran. Di Indonesia sesuai Undang-Undang Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan pariwisata termasuk pariwisata religius dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata serta perlindungan terhadap lingkungan dan budaya lokal. Pariwisata religius di Indonesia memiliki banyak situs religius yang menjadi tujuan wisata baik domestik maupun internasional. Destinasi seperti Masjid Istiqlal, Candi Borobudur, Gunung Kawi menarik juga jutaan wisatawan setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia aktif mempromosikan pariwisata religius sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata nasional. Mungkin kebijakan dan promosinya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, Kemenparekraf, aktif mempromosikan pariwisata religius baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. Program Wonderful Indonesia adalah salah satu contoh promosi yang mencakup destinasi religius. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata religius seperti akomodasi, transportasi, dan pusat informasi wisata. Bisa dilanjutkan, Kak Heri? Baik, sedangkan kita akan beranjak kepada perbandingan hukum yang ada di Iran. Kebijakan pariwisata di Iran memiliki rencana 20 tahun, 2005 sampai 2025 untuk meningkatkan jumlah wisatawan hingga 20 juta orang, namun kebijakan pariwisata di Iran sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-religius negara tersebut. Pemerintah Iran berusaha untuk mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau halal tourism. Pariwisata religius di Iran terutama difokuskan pada ziarah ke situs-situs Syiah
seperti makam Imam Reza di Mashhad dan makam Fatimah di Qum. Dan lanjutannya adalah tantangan hukum dan birokrasi. Iran menghadapi tantangan dalam hal birokrasi yang rumit dan sentralisasi kekuasaan. Selain itu, kebijakan pariwisata di Iran dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi pada industri minyak, menyebabkan kurangnya investasi dalam sektor pariwisata. Meskipun memiliki potensi besar, pariwisata di Iran seringkali terhambat oleh citra negatif yang diproyeksikan oleh media internasional, terutama dari Barat. Mungkin karena lebih pada teokrasinya itu. Bisa dilanjutkan? Halo, Kak Erin? Halo Gus, tadi agak nge-lag kayaknya layarnya. Jo tak lihat dari sini. Ya, Bisa di next, Niki? bisa dilanjutkan atau sudah? Boleh. Dilanjutkan aja ya. Ya, baik. Saya lanjutkan di perbandingan kebijakan dan tantangan. Indonesia lebih terbuka dalam mempromosikan pariwisata religius kepada wisatawan internasional. Pemerintah Indonesia aktif dalam mempromosikan destinasi religius melalui berbagai program dan kampanye internasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan kekayaan budaya dan agama yang beragam untuk menarik wisatawan dan berbagai latar belakang. Ini sangat tercermin dari realitanya, sehingga sampai-sampai Indonesia bahkan Bali sudah akan over tourism karena peraturannya, sistemnya masih dibilang longgar dan semuanya dimanfaatkan dengan baik, ya over tourism. Sedangkan Iran lebih fokus pada promosi pariwisata religius kepada wisatawan dari negara-negara muslim yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Pemerintah Iran berusaha untuk mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan fokus pada ziarah dan halal tourism. Jadi itu perbandingan yang sangat hitam dan putih kalau kita lihat secara sederhana pun kita sudah bisa melihat hal tersebut. Baik, silakan dilanjutkan Kak Irene, atau sudah selesai bagian saya? Sudah, Gus, selanjutnya Bu Harinita. Siap Bu Harinita untuk lanjut? Oke, siap. Oke, baik, izin untuk membacakan tentang tantangan keamanan dan citra. Di Iran menghadapi tantangan besar dalam hal citra negatif yang diproyeksikan oleh media Barat. Isu keamanan dan politik seringkali menjadi penghambat dalam menarik wisatawan internasional. Selain itu, birokrasi yang rumit dan sentralisasi kekuasaan juga menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan di Indonesia, meskipun memiliki citra yang lebih positif, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal keamanan, terutama terkait dengan isu terorisme dan konflik sosial. Namun, pemerintah Indonesia telah berhasil mempromosikan citra positif sebagai destinasi pariwisata yang aman dan ramah. Adapun peran agama dan pariwisata di Iran, yaitu agama memainkan peran sentral dalam kebijakan pariwisata di Iran. Pemerintah Iran berusaha untuk mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan fokus pada ziarah dan hal tourism. Pariwisata religius di Iran terutama difokuskan pada situs-situs Syiah yang memiliki nilai religius yang tinggi bagi umat Muslim. Sedangkan di Indonesia, meskipun agama juga memainkan peran penting dalam pariwisata di Indonesia, kebijakan pariwisata lebih beragam dan mencangkup berbagai jenis pariwisata, termasuk budaya, alam, dan religius. Indonesia memanfaatkan kekayaan budaya dan agama yang beragam untuk menarik wisatawan dari berbagai latar belakang. Sama Bu. Setelah Niki, Mbok Dayu. Swastiastu, selamat sore. Yang lanjutkan presentasi ini. Kedengaran ya suaranya? Terdengar? Terdengar, Mbok. Oke. Dan kelemahan pariwisata religi di Iran dilihat dari citra negatif di mata dunia, yaitu dari konflik geopolitik dan sanksi ekonomi menyebabkan Iran sering dianggap sebagai destinasi yang tidak aman oleh wisatawan asing. Dan media internasional seringkali menyoroti masalah politik dan keamanan
bukan potensi wisata Iran. Yang kedua, regulasi yang membatasi wisatawan, kebijakan visa dan regulasi sosial, misalnya tentang aturan berpakaian yang membuat banyak wisatawan non-muslim berpikir dua kali untuk mengunjungi Iran. Yang ketiga, yaitu kurangnya infrastruktur dan investasi pariwisata, di mana dengan transportasi, hotel, dan layanan wisata yang belum berkembang secara optimal. Dan dibandingkan dengan Turki serta Arab Saudi yang memiliki fasilitas wisata yang sudah jauh lebih baik. Yang keempat yaitu kurangnya promosi internasional. Iran belum memiliki strategi yang efektif untuk menarik wisatawan asing. Dan negara seperti Malaysia, Turki lebih agresif dalam mempromosikan wisata halal. Dan apa itu ya di bawahnya? Maaf nggak terlihat itu. Wisata halal. Mempromosikan wisata halal. Next slide aja deh, Kak Erin. Implikasi dan rekomendasi pariwisata Iran, perbaikan citra negatif, yaitu untuk meningkatkan pariwisata religius, Iran perlu memperbaiki citra negatif yang diproyeksikan oleh media internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi yang lebih efektif dan transparan, serta kerjasama dengan media internasional untuk mempromosikan sisi positif Iran sebagai destinasi pariwisata. Dari segi penyederhanaan birokrasi, Iran perlu menyederhanakan birokrasi yang rumit dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan dan pengelolaan pariwisata. Selanjutnya, peningkatan investasi. Iran perlu meningkatkan investasi dalam sektor pariwisata, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata religius. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik investasi asing dan swasta serta mengurangi ketergantungan pada industri minyak. Sekian, Heri. Mungkin dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Pak Nyoman Widiana, bisa dibantu Pak Nyoman? Nggih, dados Pak.
Ya, terima kasih ya presentasinya yang panjang lebar dan cukup mendalam tentang pariwisata di Iran ya. Jadi dia mengandalkan apa namanya, ada situs ya, makam-makam itu ya, makam syekh-syekh itu Iran. Kemudian dia mengandalkan juga event-event tertentu, ada acara-acara tertentu ya, apa namanya, Asura dan lain-lain yang disebutkan tadi. Memang tidak disebutkan tadi yang eksperiental itu, experiential. Jadi itu sebenarnya itu menarik sekali sebenarnya experience-nya. Mungkin nanti itu di pariwisata India mungkin nanti akan muncul. Sebab memang di pariwisata religius yang Iran itu memang dia lebih banyak berkunjung ke situs atau menghadiri perayaan-perayaan. Nah, yang bersifat eksperiensial itu, ya, misalnya dia tinggal di ashram atau apa itu kemit itu misalnya ya, di pura sekian hari gitu kan, itu ya belum kelihatan di situ dampaknya. Ya memang Iran lagi menghadapi banyak masalah ya, terutama masalah keamanan. Jadi orang Barat masih wanti-wanti ke sana. Tapi kalau dilihat dari keyakinan kan orang Barat itu agamanya Kristen kan, ngapain juga ke sana? Kecuali untuk berwisata yang lain-lain. Nah memang ada yang disebut dengan pseudo pilgrim atau yang disebut dengan tujuan-tujuan sekuler pilgrim, pseudo pilgrim. Jadi dia lebih pada pilgrim karena dia memiliki nilai historis dan budaya. Bukan lagi untuk mengunjungi ini berdoa atau apa, tidak juga untuk menghadiri event-event tertentu, tapi karena suatu tempat itu dinilai secara historis dan budaya, pemaknaannya ke situ. Nah itu yang disebut dengan itu juga nggak muncul di Iran itu. Tampaknya nggak muncul tadi. Itu disebut dengan pseudo pilgrim. Nah, itu menarik itu secular pilgrim. Nah itu yang bisa dikembangkan di konteks Bali itu, pseudo pilgrim itu. Jadi ada Besakih itu misalnya kan memiliki historis, memiliki budaya yang bisa dikunjungi tidak hanya oleh orang Hindu, tapi oleh orang. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ini sebelum dilanjutkan ke India, ya ke Indianya minggu depan aja nih ya. Jadi kita diskusi Iran dulu. Ada pertanyaan? Halo, any question? Wah ini menarik sekali sebenarnya ya. Ya, mungkin saya Bapak. Iya silakan. Siapa namanya ya? Ya, Ikemai Sri Melawati Bapak. Tadi kan disampaikan di situ ada tentang pariwisata religi di Iran yang dikaitkan dengan penting ekonomi global. Nah, pertanyaan saya di sini. Sudah jam siang. Ya, pertanyaan saya, jadi bagaimana peran pariwisata religi di Iran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengaruhnya terhadap perekonomian global yang ada di sana. Jadi, bagaimana juga pariwisata religi di Iran mendukung penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur baik di tingkat lokal maupun internasional. Baik, itu ada 2 pertanyaan sih dari saya, Bapak. Ya, ini dimensi ekonomi pariwisata religius ya, pilgrim. Ada di paper itu ya? Kalau nggak ada ya udah usah lah. Kan berarti kita harus cari-cari di paper lain. Ada di paper itu? Coba di siapa tadi ini ya, yang presentasi itu? Ada di paper? Kalau di paper sih
Nggak ada Bapak, karena dia kan sistemnya masih betul-betul crowded-nya di sistem dia sendiri. Jadi kalau untuk efek impact ekonomi kita berbicaranya masih susah Pak. Berbeda kalau dia sudah open Pak, karena dia masih bersifat religius. Dia kan norma-normatifnya sudah halal tourism, sudah halal tourism kan kita agak ya paper itu kan ada batasannya kan, menulis itu ada batasan. Jadi tidak semua bisa ditulis di paper itu. Memangnya nulis buku apa? Kalau nulis buku baru ya apa? Ini namanya artikel itu kan yang ditulis itu batasannya. Ya Pilgrim di Iran itu dia ini kan deskriptif kualitatif itu. Berdasarkan teori-teori itu tadi push and pull faktor itu kan. Kalau dalam pariwisata itu apa motivasi dan apa daya tarik, push and pull faktor. Nah itu yang diuraikan itu apa yang motivasi orang ke sana, kemudian apa yang menjadi daya tarik Iran di situ. Nah memang untuk menghitung pengaruh ekonomi global itu memang ya perlu paper yang berbeda itu ya. Tidak bisa satu paper itu menyelesaikan semua. Ya oke, kalau tidak ada di paper itu ya nggak usah. Ada pertanyaan lain lagi? Ada? Jadi ini penting ya. Penting ini. Apa yang perlu dipelajari dari paper ini? Ya. Yang perlu dipelajari dari paper ini adalah bagaimana dia mendeskripsikan satu pariwisata religius di Iran. Itu dengan menggunakan teori-teori pariwisata. Yang salah satunya adalah push dan pull faktor, itu motivasi dan atraksi, daya tarik. Nah, kemudian apa yang motivasinya, kemudian daya tariknya apa? Nah, itulah yang kemudian dideskripsikan secara lebih nyata. Nah, kemudian tentu berikutnya adalah tantangan-tantangannya ya. Karena meskipun suatu destinasi itu memiliki atraksi yang baik, ya, tapi kalau dia tidak didukung oleh faktor-faktor yang lainnya, pendukung-pendukung yang lainnya, dia destinasi itu juga tidak akan berkembang. Ya, makanya ada teori destinasi itu kan, teori pengembangan itu. Setidaknya ada 4A. Di samping atraksi itu, ya, ada accessibility, ada amenities, dan ada hustlry, dan ada apa-apa lagi ya, itu pengembangan destinasi sudah banyak teori. Sudah ada 6, 10, itu apa itu, banyak lagi. Nah itu tentu suatu atraksi itu akan berkembang jika didukung oleh faktor-faktor. Nah ini kan tantangannya di situ kan. Ada faktor keamanan ya, yang kurang itu. Itu namanya, itulah yang disebut dengan menganalisis potensi dari wisata pilgrim di Iran. Ya. Jadi apa atraksinya, ya. Kemudian faktor pendukungnya yang bisa mendukung itu seperti apa, kemudian dianalisis apa yang kurang dari itu, ya, yang kira-kira tidak support dan apa kelebihan yang support pengembangan pilgrim di Iran. Gitu. Jadi paper ini deskriptif itu, deskriptif kualitatif seperti itu, hanya berkisar di urusan atraksi dan faktor-faktor pendukungnya. Oke. Itu. Jadi ini juga bisa Anda menulis tesis seperti ini ya. Tapi kan lebih dalam lagi. Jadi nanti bagaimana jika Tabanan itu misalnya mengembangkan pilgrim, itu apa yang harus diperlukan, apa yang harus disiapkan untuk itu. Ada nggak atraksi dia, ada nggak ini, ada nggak ini. Menurut Cohen ya, Cohen tahun 19 berapa itu, 79, tapi mungkin sekarang bukan ada perkembangan ya tentang push dan pull faktor itu memang teorinya agak lama sekali. Sekarang ini sudah motivasi misalnya juga sudah berkembang teori-teorinya nanti dibaca-baca lagi tentang buku pariwisata yang baru ya.
Itu memang kalau kita ilmuwan itu harus terus membaca dan membaca. Karena kalau tidak kita ketinggalan itu dengan perkembangan-perkembangan daripada keilmuan. Biasanya di jurnal-jurnal yang baru-baru. Oke, kira-kira situ ada lagi yang perlu ditanyakan dari kelompok sebelah? Halo? Yang jawab masih tertidur ya. Kalau diskusi biasanya nggak tidur. Tapi kalau satu arah tidur. Jadi, ya sebelum ke India minggu depan ya. Kemudian saya ada nge-share itu 3 paper lagi di Google Classroom ya. Sudah cek ya? Ada yang sudah cek? Ya, Google Classroom. Nanti setelah India, nanti kita ke Indonesia. Bagaimana kasus wisata spiritual itu di Indonesia. Itu tidak hanya di Bali itu saya share papernya. Nanti setelah dibagi 2 kelompok, nanti tolong dibagi menjadi 3 kelompok itu ya, sesuai dengan paper itu ya. Berikutnya apa yang terjadi di Indonesia. Lebih enak kita diskusi begini ya, karena pengetahuan itu muncul set gitu dari paper itu. Ya, nanti itu apa namanya tugasnya itu di-share ya. Jadi dikirim ke Bapak satu ya. Isi nama-nama siapa yang bergabung di kelompok itu. Kemudian teman-temannya juga biar dapat paper itu sambil belajar di paper, belajar di ulasan. Biasanya kan orang malas belajar bahasa Inggrisnya itu apa ini. Nah ini sudah ada sudah ada yang memberikan presentasi. Ini kan memudahkan teman-teman untuk mengartikan paper itu. Oke ya, kira-kira itu ya 1 jam rasanya cukup ya, biar segar ingatan kita. Nanti diisi dengan membaca 3 paper itu berikutnya. Untuk minggu depan mungkin India, berikutnya itu 3 paper kita bahas itu kasus Indonesia. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada sore ini dengan Pramu Santi ya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Om Santi Om. Santi. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sampai jumpa ya, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Ya, Bapak. Ya, ya.